Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih umat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2022. Injil yang kita renungkan hari ini Markus 10 ayat 1-12. Injil ini berbicara tentang rencana Allah tentang perkawinan. Bahwa ketika Yesus pergi ke Yudea, ke tempat dibaptis, ia menghadapi orang-orang Farisi yang datang kepadanya, bahwa mereka datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, sudah bukan menjadi sebuah keheranan bagi kita. Pertanyaannya ialah, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Perceraian diterima secara luas dalam masyarakat Yahudi pada saat itu, terlepas dari pernyataan Alkitabiah bahwa Allah itu membenci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16. Ada beberapa kontroversi di antara orang-orang Farisi tentang apa yang merupakan alasan yang cukup untuk perceraian. Tetapi di sini para saudara, pertanyaannya sama sekali ialah, apakah perceraian diperbolehkan? Mengapa mereka menanyakan hal ini? Karena mereka mengetahui bahwa hukum Musa mengizinkan perceraian. Ulangan 24 ayat 1-4. Kita dapat menduga para saudara bahwa Yesus telah memberikan pengajaran tentang hal ini yang tampaknya bertentangan dengan konsesi dalam hukum. Dan orang-orang Farisi menguji dia untuk mengungkapkan apa yang mereka anggap sebagai pandangan yang tidak ortodoks, pandangannya yang tidak ortodoks. Dengan gaya rabi, Yesus selalu menjawab dengan pertanyaan balik, mengembalikan pertanyaan itu kepada mereka. Apa yang Musa perintahkan kepada Anda? Padahal Musa tidak memberi perintah tentang perceraian. Satu-satunya penyebutan perceraian dalam Taurat ada dalam Ulangan 24 ayat 1-12. Yang menerima begitu saja kemungkinan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan menulis surat cerai kepadanya. Surat cerai itu para saudara pada saat itu adalah pelepasan tuntutan hukum seorang pria atas istrinya, membebaskannya dari kewajiban apapun dan mengizinkannya untuk menikah dengan orang lain. Nah, ketentuan ini memberikan beberapa perlindungan hukum untuk seorang wanita yang suaminya menolaknya. Dalam masyarakat di mana tidak terpikirkan bagi wanita untuk hidup mandiri atau hidup sendiri. Tujuan dari surat cerai bukanlah untuk mengizinkan perceraian, tetapi hanya untuk membatasi konsekuensinya bagi wanita ini. Bahwa tidak ada hak hukum yang sesuai bagi seorang wanita untuk menceraikan suaminya. Lalu Yesus menjelaskan alasan undang-undang tersebut dikeluarkan oleh Musa adalah karena ketegaran hati. Artinya Musa telah membuat ketentuan untuk istri yang diceraikan karena ketegaran hati yang menyebabkan laki-laki membubarkan pernikahan mereka. Nah, sekarang para saudara, di ayat 6-8 Yesus sampai pada inti persoalan. Perintah sesungguhnya yang ingin dia perhatikan yang tidak diberikan dalam kitab kelima Musa, Ulangan, tetapi dalam yang pertama Kejadian, bahwa dia mengutip dua bagian kisah penciptaan mengacu pada manusia sebelum dosa Adam dan Hawa. Yang pertama Kejadian 1 ayat 27 menciptakan penciptaan manusia, bahwa Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kejadian yang kedua adalah Kejadian 2 ayat 24 menggambarkan ikatan perjanjian cinta antara seorang suami dan istri dinyatakan dalam persatuan seksual, bahwa seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Nah, daging dalam pemikiran Alkitabiah bukan hanya tubuh fisik, tetapi seluruh manusia yang hadir di dunia yang terlihat. Jadi satu daging merupakan ekspresi tubuh dari persatuan pribadi di tingkat terdalam mereka.
Yesus menghubungkan kedua tulisan suci ini untuk menunjukkan bahwa persekutuan cinta antara seorang suami dan istri merupakan tanda yang menunjukkan tujuan akhir Allah dalam menciptakan manusia menurut citranya. Yesus selalu menyimpulkan dengan perintah hikmatnya sendiri bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Dengan demikian, Yesus menegaskan apa yang telah disiratkan oleh kitab Kejadian. Persatuan suami dan istri bukanlah sekadar kesepakatan manusia, tetapi ikatan yang dibuat oleh Allah sendiri. Tidak ada manusia siapapun yang berwenang untuk memutuskan ikatan itu setelah ikatan itu dibuat. Tidaklah mengherankan para saudara bahwa para murid, seperti yang biasa terjadi, merasa sulit untuk mencerna perubahan radikal dari apa yang Yesus baru saja terapkan. Atas otoritasnya sendiri, Yesus baru saja mengambil konsesi yang diberikan dalam hukum Musa. Mengapa dia menetapkan standar yang lebih ketat ini? Tentunya bukan untuk membuat hidup lebih sulit bagi para pengikutnya. Sebaliknya, itu karena melalui salib dan kebangkitan Yesus, sekarang dia memberikan kekuatan baru untuk hidup sesuai dengan rencana awal untuk cinta manusia. Bahwa mereka tidak bisa lagi menerima kurang dari hal itu. Yesus membongkar implikasi ajarannya dengan menyatakan bahwa pernikahan kembali setelah perceraian itu tidak diperbolehkan. Bahwa barang siapa yang menceraikan istrinya dan menikah dengan orang lain, maka dia berzina. Pernyataan ini radikal dalam dua hal. Yang pertama, menegaskan ketakterceraian pernikahan, sebuah ajaran yang menantang dan kontra budaya di masa sekarang seperti dulu. Kedua, mengakui perzinahan sebagai pelanggaran yang dapat dilakukan terhadap seorang istri. Yesus mengakui kesetaraan total pria dan wanita dan saling melengkapi, saling menolong satu sama lain. Dengan pernyataan tentang pernikahan ini, para saudara, Yesus membawa ajaran-ajarannya tentang penderitaan, penyangkalan diri, kerendahan hati, pelayanan ke dalam lingkup hidup manusia yang paling intim, yaitu keluarga. Dalam tantangan sehari-hari, dalam hubungan keluarga kita, dalam perjuangan untuk menghidupi rancangan Allah bagi kasih manusia, khususnya kesetiaan seumur hidup kepada seorang yang jatuh dan tidak sempurna, bahwa memikul salib memiliki makna yang paling konkret. Tetapi disinilah juga sepasang suami istri yang menaati hukum baru Yesus akan dapat mengalami kedatangan kerajaannya dengan penuh kuasa. Inilah para saudara, kita harus menemukan kembali rencana Allah, awal Allah bagi kita. Karena hanya dengan menemukan kembali rencana awal Allah, kita dapat menemukan jawaban atas kerinduan kita akan hubungan cinta yang langgeng, setia, dan otentik. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan memberkati kesetiaan Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.